Halo Sobat Sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya bukan siapa-siapa, bukan dokter, juga bukan tenaga medis. Saya hanyalah orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, setelah menonton video ini bisa tersugesti dan termotivasi supaya cepat sembuh. Amin. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dengan topik perjalanan menuju sembuh dari asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Baiklah teman-teman, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, lalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah teman-teman, kita mulai ya. Jadi topik kali ini adalah perjalanan menuju sembuh dari asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Jadi di dalam topik kali ini saya umpamakan sembuh itu suatu yang harus kita tuju ya ketika kita sedang dalam penderitaan. Nah, oleh karena itu jalannya itu bermacam-macam ya. Akan tetapi untuk kali ini adalah jalan yang efektif untuk menuju kesembuhan menurut pengalaman saya. Jadi yang pertama ya, yang perlu kita sadari bahwa penyakit asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis adalah penyakit yang terkena itu fisik dan juga psikis. Nah, oleh karena itu ini faktornya juga multifaktor, sangat kompleks, sehingga untuk bisa sembuh dari ini memang betul-betul memerlukan ya kecermatan kita lah supaya bisa keluar dari lingkaran negatif ini. Jadi yang bersifat fisik ya hubungannya dengan gejala atau sensasi yang sering nampak kita rasakan di dalam tubuh kita, yaitu terutama yang diakibatkan dari asam lambung dan GERD-nya. Akan tetapi yang bersifat psikis ya, ini yang sifatnya kejiwaan ya, menyangkut pikiran, emosi, perasaan, semuanya itu ya. Nah, itu yang muncul di dalam istilah anxiety dan psikosomatisnya. Dan kedua hal ini adalah merupakan lingkaran negatif yang saling menimbulkan. Nah, oleh karena itu kadang sering terjadi orang itu secara fisik sudah sembuh ya, perut sudah baiklah untuk lambungnya gitu ya, makan juga sudah tidak masalah ya. Akan tetapi ketika psikis atau pikiran kita ini berpikir yang negatif atau berpikir yang aneh-aneh atau mungkin terkena tekanan ya, atau mungkin menanggung beban, nah ini asam lambung akan produk. Nah, maka dari itu ini yang kadang sulit untuk
sembuhnya karena seperti itu. Nah, ketika kita belum memahami secara cermat, maka biasanya itu sulit untuk sembuh. Dan orang-orang yang sedang terkena dalam penderitaan ini biasanya orangnya juga agak ngeyel juga, emosionalnya tinggi ya, bahkan dikasih pemahaman juga kadang sulit. Seperti saya dulu juga seperti itu. Jadi mengedepankan egonya sendiri gitu. Dan sebenarnya itu juga apa ya? Ya justru hal seperti itu yang akan memperlambat diri kita untuk sembuh gitu. Nah, oleh karena itu kadang orang penderita itu awalnya itu bingung dengan penyakitnya sendiri gitu loh, bingung dengan penyakitnya sendiri. eh, Sebenarnya sakit apa itu kadang sulit dicari juga. Maka ketika belum menyadari, apalagi dikasih pemahaman juga kadang sulit menerima karena memang egonya tinggi. Nah, ini semakin sulit untuk disembuhkan itu. Nah, ini juga pengalaman saya seperti itu. Dulu juga saya seperti itu ketika belum paham sendiri ya. Nah, itu saya juga dengan idealismenya sendiri kadang pokoknya harus begini begitu, dan itu masih versinya sendiri yang kadang itu sebenarnya justru memperkeruh pikiran kita yang akhirnya asam lambung malah menjadi semakin eh, timbul gitu. Nah, setelah seperti itu, ini tahapan-tahapan yang semuanya itu biasanya melalui seperti itu ya. Ini juga tahapan saya juga seperti itu. Nah, setelah kita mengalami kebingungan sebenarnya saya ini menderita apa, nah kemudian berikhtiar ya atau berusaha mencari kesembuhan ya, karena ya semua orang pasti ingin sembuh. Jalan mencari kesembuhan itu juga banyak ya, tergantung ibaratnya selera kita. Nah, ini biasanya sampai capek. Seperti saya dulu di dalam ikhtiar mencari kesembuhan ya, pertama memang saya menempuh eh, berulang kali lah periksa ke dokter, kemudian dikasih obat. Setelah itu ya sesuai petunjuk dokter saya minum obatnya, tapi setelah itu kita kambuh lagi. Nah, itu mulai bingung di situ. Kemudian datang lagi, mengeluh lagi ke dokter, dikasih obat lagi. Kasusnya sama seperti itu, setelah itu juga akan kambuh lagi. Nah, ini semakin bingung. Bahkan sampai dengan ada teman yang juga menyarankan cobalah ke paranormal gitu, siapa tahu cocok sembuh. Itu pun saya lalui gitu. Sampai beberapa paranormal ya, itu juga saya coba. Ternyata hasilnya juga tidak maksimal ya. Nah, walaupun semuanya itu bagi saya ya saya tetap apresiasi ya, inilah jalan menuju sembuh itu loh. Jalan menuju sembuh memang harus seperti itu dulu, harus capek ya melalui mungkin yaitu pengobatan dokter, bahkan ada yang pengobatan paranormal. Nah, setelah kita capek dan hasilnya juga tidak signifikan lah, dalam artian tetap kita masih kambuh. Bahkan waktu saya itu setelah berulang kali ke dokter, kemudian ke paranormal, itu setelah itu memuncak sampai dengan drop sekali. Yang waktu itu berat badan saya saja sampai dengan turun 10 kilo ya, sudah pucat, kurus, tidak bergairah lah, tidak bertenaga, pokoknya lemas. Itu hanya aktivitasnya ya hanya di rumah saja, dan sebagian besar itu hanya untuk tiduran saja itu. Nah, di saat sedang drop seperti itu, ya ini menurut saya ini dapat hidayah gitu. Jadi sudah dalam kondisi sangat tidak berdaya, sudah mencari obat kesana kemari sampai ibaratnya
capek itu juga hasilnya belum maksimal. Nah, kemudian dalam posisi tiduran saya itu membuka-buka HP, nah buka YouTube, nah kemudian muncul salah satu channel YouTube ya yang membahas tentang asam lambung, dan kebetulan yang saya ikuti juga mantan penderita itu. Nah, setelah itu saya ikuti. Nah, baru di situ saya menjadi sadar, oh bahwa saya ini penyakitnya adalah ini, asam lambung GERD anxiety psikosomatis. Nah, setelah saya ikuti terus channel itu, nah kemudian saya menjadi semakin paham. Bahkan setelah saya paham dari situ, saya juga mencari referensi lain ya, sebenarnya apa sih ini asam lambung GERD anxiety psikosomatis seperti itu, dan permasalahannya bagaimana, penyebabnya bagaimana, cara sembuhnya bagaimana gitu. Nah, setelah itu saya banyak belajar ya, makanya saya eh, dari awal mengatakan bahwa penyakit ini adalah penyakit yang mengajak kita untuk pintar, karena kita harus pintar bisa memahami lah gitu. Minimal kita bisa menerima pemahaman dari orang lain gitu loh. Tapi kalau yang sedang menderita biasanya itu idealismenya tinggi dan sulit untuk memahami. Maka dari itu orang yang sudah menemukan pemahaman, entah itu lewatnya dari mungkin channel YouTube, entah itu dari motivator langsung, entah itu dari mungkin psikolog ya, itu sebenarnya sama aja ya, sama aja. Yang penting pada akhirnya kita bisa menemukan bagaimana kuncinya untuk bisa sembuh dari ini, seperti itu, yaitu untuk bisa memutus lingkaran negatif itu. Nah, itu seperti itu teman-teman. Nah, kemudian setelah saya berusaha memahami ya bahwa ini memang oh ternyata seperti ini. Jadi ternyata dari segi apa, anxiety, kecemasan berlebih dan psikosomatis dan pemikiran kita ini sangat-sangat menentukan gitu. Nah, pantesan ketika dulu saya berobat, kemudian saya sudah makan obat kelihatannya sembuh, tapi secara apa, anxiety dan psikosomatisnya itu belum, sehingga akhirnya kambuh lagi seperti itu. Nah, maka dari itu eh, kemudian saya berpikir ya, berarti untuk sembuh dari ini secara fisik kita juga berikhtiar ya, berusaha, berupaya bagaimana caranya sembuh. Kemudian secara psikis ya, atau secara kejiwaan lah, secara pikiran, secara mental, itu juga harus kita refresh lah, harus kita tata kembali supaya betul-betul siap untuk sembuh seperti itu. Nah, akhirnya semua apa ya, upaya-upaya yang tadinya sudah kita lalui seperti ya pengobatan lewat dokter, juga termasuk lewat paranormal, itu semuanya saya apresiasi ya, semuanya tetap ikut ikut andil bagian untuk menjadi perjalanan sembuh ya. Bahkan itu juga termasuk ya banyak manfaatnya lah seperti itu. Nah, tetapi untuk sebagai kunci sembuh yang terakhir saya itu sebenarnya dari jiwa kita sendiri. Dari jiwa kita sendiri untuk merubah mindset ya, mindset pola pikir kita eh, menjadi lebih positif seperti itu. Nah, caranya itu, nah yang caranya ini yang kadang itu penting ya untuk kita bisa sembuh itu ya. Nah, caranya memang yang pertama kita pahami dulu ya tentang asam lambung GERD anxiety psikosomatis itu apa. Kemudian yang kedua, kita mensikapi eh, 1001 sensasi ya yang rasanya luar biasa, kita pandang
itu wajar-wajar saja dan kita rasionalkan ya. Yang menjadi semakin keruh karena ketika kita memandang ada sensasi, nah kemudian kita pandangannya negatif. Contohnya, misalkan sedang ada sensasi nyeri di dada. Nah kemudian karena saking sakitnya ya, saking sakitnya, nah kemudian pikiran kita berpikirnya, wah jangan-jangan ini jantung saya kena seperti itu. Nah ketika berpikir seperti itu, maka asam lambung itu semakin produk, semakin kita ketakutan, berarti anxiety kita juga semakin negatif seperti itu. Nah itu harusnya itu dinalarkan saja. Ketika ada rasa-rasa, kita sadar bahwa ya ini memang orang kena asam lambung, get anxiety, psikosomatis ya seperti ini ya gitu. Kemudian rasa itu seolah-olah tidak kita rasakan. Biarlah seperti itu, toh itu nanti hanya numpang lewat, sebentar lagi juga akan sembuh. Nah, ketika pikiran kita seperti itu akan sembuh betul seperti itu. Karena kita tidak memandang bahaya itu. Jadi apa yang kita pikirkan ini yang akan direspon atau direalisasikan oleh tubuh kita. Itu rahasianya hanya seperti itu gitu. Maka dari itu kita harus punya pandangan bahwa apa ya, ya asam lambung tidak berbahaya. Asam lambung semua orang punya. Asam lambung tidak mematikan secara langsung. Asam lambung hanya numpang lewat lah. Nah itu dulu dikuatkan dulu di dalam imajinasi kita. Nah setelah seperti itu, selain kita usaha penyembuhan secara fisik ya, itu kita juga ini hubungannya dengan mental untuk memperkuat kejiwaan kita. Nah kita lebih banyak mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, yaitu dengan cara banyak bersyukur ya, banyak bersyukur, kemudian ikhlas, kemudian apa ya, sabar, dan juga sadar bahwa semua yang terjadi adalah kehendak atau izin Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya bentuk kasih sayang Tuhan kepada kita untuk memperhatikan diri kita ya, atau diri saya waktu itu nah itu supaya menjadi lebih baik dan lebih bahagia. Sehingga dengan seperti itu hati itu menjadi plong, dan termasuk karena kita ikhlas ya, kita berserah diri selain berdoa memohon keinginan kita berserah diri dan kita mencoba memaafkan kepada semua lah ya, semua yang pernah mungkin mengganjal di benak hati kita, nah itu kita maafkan saja sehingga menjadi tenang, menjadi apa, damai. Nah dari situlah nanti asam lambung tidak akan produk dan akhirnya menjadi sembuh. Oke, itu dulu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.